Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tarbiyat Online Sindang Barang. Masih bersama saya Nizam Hairul Imam. Pada episode kali ini kita masih bersama narasumber sebelumnya, yaitu Bapak Saidul Muslimin, untuk melanjutkan pembahasan kita pada yang lalu, yaitu tentang pengorbanan. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bapak menyikapi COVID-19 ini, kemudian Ramadan dengan keluarga Pak di rumah? Alhamdulillah kami tinggal di rumah terus, jadi jarang keluar ya. Kita mengikuti anjuran dari Pak Amir juga pemerintah setempat kita berada dalam kondisi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Kita mengikuti anjuran dari pemerintah dan juga Bapak Amir nasional untuk tinggal di rumah. Oke, baik. Nah, untuk sesi kali ini dalam pengorbanan, sebelumnya telah kita bahas, kita diskusikan bersama. Jadi ada poin di mana kehormatan ini Pak ya, kehormatan menjadi bagian dari pengorbanan gitu. Nah, kita mungkin kaitkan dengan contoh seperti beberapa anggota kita Pak gitu ya, misalnya masih belum berani mengakui identitasnya sebagai seorang Ahmadi gitu. Nah, sedangkan ini adalah masuk ke dalam kategori pengorbanan pada ranahnya kehormatan nih Pak ya, seperti itu. Nah, pada perihal seperti ini, menurut Bapak saran yang baik atau solusinya gitu dengan kita sebagai Ahmadi agar tetap berada di rel pengorbanan kehormatan ini bagaimana Pak? Mangga Bapak. Baik, pemirsa di rumah yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Nijam tadi menyampaikan mengenai salah satu janji Hudam adalah aku berjanji setiap saat bersedia mengorbankan waktu, mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu dan kehormatanku untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa. Ini tentang pengorbanan kehormatan disampaikan bagaimana terkait dengan beberapa ada anggota kita yang belum berani mengakui identitasnya di lingkungannya gitu ya. Saya mengutip dari salah satu khutbah hujur yang disampaikan pada tanggal 2 November 2018 di Baitur Rahman, Maryland, Amerika Serikat. Ya, pada saat itu tentang penjabaran syarat-syarat baiat. Salah satu yang saya kutip adalah disampaikan mahasiswa Maut bersabda, maksud dan tujuan dari baiat adalah menyerahkan jiwa kepada Allah Ta'ala. Maksudnya adalah pada hari ini kita telah menjual jiwa kita kepada Allah Ta'ala. Hal ini bukanlah perbuatan yang sepele. Ketika kita menjual sesuatu kepada orang lain, maka kita sudah tidak berhak lagi atas benda tersebut. Jadi kalau ada jual beli, kalau sudah terjual, jual beli, ya kita nggak punya hak lagi untuk terhadap benda tersebut. Bahkan orang yang membelinya lah yang telah menjadi pemiliknya, dan pemilik tersebut dapat menggunakan sekehendaknya. Jadi kita ini sudah berjual beli Allah Ta'ala. Jadi sudah kita ini milik Allah Ta'ala. Jadi baiat merupakan suatu jual beli dengan Allah SWT, di mana baiat itu adalah suatu harta ya yang tak ternilai harganya, karena tidak semua orang mendapatkan hidayah untuk menjadi Ahmadi. Ya. Sebagai misalnya ada dua contoh gitu ya, mengenai arti dari sebuah nilai. Kalau kita tahu nih, Kang Nijam mungkin punya HP kan ya. HP ini harganya mahal ya. Tentunya Kang Nijam akan menjaga HP itu dengan sebaik-baiknya gitu kan. Nah, kemudian HP ini kita berikan kepada
adik-adik kita ya yang masih kecil gitu ya. Nah, kita berikanlah ke mereka. Nah, apa yang diperlakukan oleh anak adik-adik kita itu, karena dia tidak memahami, mengerti nilai dari suatu HP tersebut, nah dia main-mainkanlah, bahkan mungkin dilemparlah ya, bahkan mungkin terbuang ke got dan sebagainya ya, karena dia belum tahu nilai daripada HP itu. Jadi kalau kita sudah tahu nilai suatu benda, kita akan jaga itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah yang kedua, contoh yang kedua, ini saya dapat dari Pak Sadr Ansor ya. Arti dari sebuah nilai ya. Seperti contoh ya, maaf nih, ada suatu monyet ya, monyet diberikan suatu pilihan ya. Satu dipilih, dia harus memilih pisang ya, beberapa pisang, dan satu bongkah kecil berlian. Nah, kira-kira pilihan apa yang akan dipilih oleh monyet? Pisang. Tentunya pisang ya. Nah, karena dia nggak tahu nilai daripada berlian. Nah, gitu ya. Jadi kita ini yang sudah baiat ini ya, itulah nilai yang tidak tidak ternilai. Suatu nilai baiat itu suatu hal yang tidak ternilai ya. Makanya kita harus jaga itu kalau kita sudah berbaiat kepada Masih Maud alaihissalam ya. Makanya jadi dalam suatu benda ini baiat itu dikatakan adalah nilai yang tidak berharga. Itu harus kita jaga sebagai seorang Ahmadi. Makanya sarannya adalah kepada adik-adik Hudam ya, yang mungkin sedang berkuliah ataupun yang sekolah gitu ya, terbukalah kepada kawan-kawan ya, bahwa saya ini Ahmadi ya, pegang eratlah janji baiat kita. Jadi nilai itu gitu, kita pegang, kita Ahmadi ya. Soal nanti akan di apa-apakan itu kan sudah jual beli dengan Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala akan melindungi itu insya Allah ya. Yakin ya. Dan di era di kita sekarang ini pun Ahmadiyah ini sudah dikenal ya dengan oleh masyarakat tentang akidahnya juga ya sama dengan akidah pada Islam pada umumnya gitu ya. Dan juga informasi tentang kegiatan-kegiatan sosial yang kita laksanakan. Jadi tidak masalah lagi sekarang. Jadi kita harus terbuka yang muda-muda ini kepada masyarakat, kepada lingkungannya ya. Ya, kita hadapilah itu karena kita sudah jual beli dengan Allah Ta'ala. Mungkin itulah jadi himbauannya pada anak-anak muda, muda-muda ya, terbukalah ya. Gitu. Jadi dengan kita terbuka itu insya Allah rintangan-rintangan yang akan terjadi di dalam benak sebenarnya ya Pak ya, Iya. kekhawatiran seperti itu insya Allah tidak akan terjadi apa-apa, mungkin seperti itu. Dan itu kan nggak akan meninggal juga kalau dimarah-marahin kan, atau di istilahnya diolok-olok gitu ya, nggak akan. Baik ya, mungkin itu tadi pembahasan mengenai pengorbanan dalam kehormatan yang kaitannya dengan masih belum beraninya kita mungkin mengakui gitu ya identitas kita sebagai Ahmadi di lingkungan duniawi kita ya Pak ya gitu. Nah ini saya akan menanyakan dari segi yang lain Pak, seperti ada item juga tadi di bagian janji Hudam itu, yaitu pengorbanan dalam bidang harta Pak. Nah di sini pertanyaannya ada semacam kayak kondisi saat ini Pak gitu ya. Nah kondisi saat ini yang kita disarankan gitu, kemudian benar-benar diharuskan untuk melakukan kegiatan di rumah gitu dengan sarana online seperti itu. Nah jadi untuk yang berwirausaha ataupun pekerjaan apapun mungkin banyak yang terdampak nih Pak ya, ekonominya terkikis gitu. Bahkan ada mungkin saudara kita yang kesulitan di ekonomi rumah tangga nih Pak gitu. Nah jangankan untuk pengorbanan
harta misalnya nih Pak, misalkannya yang biasa dilakukan di dalam jemaat gitu. Nah, untuk yang sehari-hari ini cukup kesulitan gitu Pak. Ini bagaimana Pak dengan wabah seperti ini gitu kan? Kita juga banyak yang di PHK, banyak yang susah untuk berjualan karena lockdown itu sendiri. Nah, jadi malah perlu ditolong seperti itu. Berkorban sulit seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Mangga. Baik, jadi dengan kondisi sekarang ini ya menyebarnya COVID-19 ya, terkait dengan hubungannya dengan pengorbanan harta gitu ya. Saya juga mengutip juga khutbah jujur ya yang disampaikan pada khutbah Jumat tahun 2013 di Masjid Baitul Quduh, London ya. Ini salah satu contoh disampaikan oleh Hujur ya terkait kondisi yang kesulitan anggota, kesulitan ekonomi. Ini tentang sebuah keluarga Ahmadi Arab ya, kondisi ekonominya sangat susah, gelisah karena tidak membayar canda sepenuhnya. Ini judulnya demikian Hujur sampaikan. Hujur nyampaikan, baru kemarin saya bertemu dengan sebuah keluarga Arab. Keduanya suami istri yang sangat terpelajar, bergelar PhD atau doktor. Anak-anak mereka juga Masya Allah sangat baik dan condong pada agama. Walaupun mereka masih sangat muda, Ahmadi baru ini atau mubayin baru, mereka memiliki hubungan yang kuat dengan jemaat dan dalam diri mereka ada gejolak perasaan juga. Salah satu anaknya baru saja menginjak usia muda tapi sangat memperhatikan masalah agama. Usianya baru 12 atau 13 tahun. Keluarga tersebut baru baiat beberapa bulan sebelumnya. Karena kondisi perekonomian dunia sekarang ini, mereka tidak punya pekerjaan. Dia baru saja menyelesaikan pendidikan, baru lulus dari menuntut ilmu. Mereka menjalani kehidupannya dengan sangat sulit. Bahkan mereka meminjam dari kerabat untuk hidup. Perempuan itu yang merupakan ibu dari anak-anak keluarga tersebut berkata kepada saya dengan penuh kepedihan, hati saya selalu gelisah sebab karena tidak punya pekerjaan kami tidak bisa memberikan canda dengan sepenuhnya. Ini ada kegelisahan daripada sang ibu daripada anak tersebut, dan ini mereka adalah mubayin baru. Ada suatu kegelisahan dalam hatinya karena tidak bisa memberikan canda dengan sepenuhnya karena tidak bekerja gitu ya. Kemudian saya dalam ini Hujur menasihatinya, berdasarkan kondisi Anda, apa yang bisa Anda berikan atau yang Anda berikan itu sudah cukup. Tapi dia berulang-ulang mengatakan, sekarang saya tidak ingin tertinggal dari para Ahmadi lainnya dalam pengorbanan apapun. Nah, itu jadi di sini ada suatu gejolak pengorbanan dalam diri mubayin baru kita ini. Padahal baru beberapa bulan sebelumnya dia baiat. Berulang-ulang terus menyatakan, saya sangat gelisah. Jadi revolusi ini yang timbul setelah baiat pada diri orang-orang beriman pada Hadrat Masih Maud Salam setelah merasakannya adalah kegelisahan bahwa kami tidak memberikan pengorbanan atau tidak mencapai standar pengorbanan yang kami inginkan. Ini murid Masih Maud Alaihissalam ini sangat gelisah sekali kalau dia tidak bisa memberikan pengorbanan kepada jemaat ini. Ini adalah satu jemaat ilahi. Dan saya lanjutkan, semata-mata ihsan atau kebaikan Allah Ta'ala. Ini juga poin penting yang menakjubkan bahwa bagaimana Allah Ta'ala menanamkan di dalam hati para Ahmadi sehingga mereka sangat banyak memberikan pengorbanan. Ketika datang waktu untuk memberikan pengorbanan harta demi Allah Ta'ala, maka orang Ahmadi juga memberikan pengorbanan dengan mengurangi makannya. Mereka tahan menanggung lapar, tapi tidak tahan jika mengingkari membayar canda atau menguranginya. Inilah tanda-tanda jemaat para nabi
yakni mereka selalu siap untuk segala macam pengorbanan dan melakukan pengorbanan, lalu berkata, kami tidak melakukan apapun, karena mereka menganggapnya sebagai ihsan atau kebaikan dari jemaat ini. Ihsan Allah Ta'ala karena menerima canda dari mereka. Jadi kalau kita membaca canda dalam keadaan sulit, itu Allah Ta'ala dengan kebaikan hati akan memberikan pertolongan di jalan Allah Ta'ala. Nah kemudian di dalam satu khutbah hujur juga disampaikan mengenai makna kata kurban, yaitu kurbani. Makna kata kurbani adalah mengerjakan sesuatu dengan memasukkan diri sendiri ke dalam kesulitan. Maksudnya menanggung kesulitan dengan memberi untuk keperluan agama Tuhan. Nah ini pada saat-saat seperti ini. Ya, baik Bapak. Ya tadi sempat dalam kutipan huzur itu agak tersentuh nih Pak ya. Mungkin pemirsa di rumah juga kalau menyimak benar-benar gitu ya, sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh huzur itu adalah seorang Ahmadi baru yang merasa gelisah jika tidak mampu atau memberikan canda seperti itu gitu. Jadi betapa luar biasanya hatinya itu sudah tersetting untuk berkorban gitu. Jadi udah terkonekkan kepada Allah Ta'ala, itu udah otomatis menurut saya gitu ya. Nah jadi mungkin para pemirsa di rumah, adik-adik dan rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi dalam pengorbanan harta ini, walau bagaimanapun juga kita mesti ikut ambil bagian ya Pak ya, sekecil apapun kendalanya apa, coba komunikasikan dengan pengurus di jemaat setempat seperti itu. Luar biasa untuk sedikit tapi maknanya memang mendalam banget Pak itu Pak. Baik, itu tadi pemaparan pengorbanan di bidang harta. Kita ambil dari contoh kasus lah ya yang bisa disampaikan ke Bapak narasumber, kemudian disampaikan juga tadi jawabannya berkaitan dengan contoh kasus juga yang disampaikan oleh huzur tadi gitu. Nah selanjutnya pertanyaan yang ketiga ya di sesi ini, begini Pak, jadi selain pengorbanan yang lain tadi nih Pak, ada juga tadi pengorbanan waktu ya Pak ya. Nah pengorbanan waktu, nah jadi di sini saya coba ambil studi kasus lagi supaya pemirsa di rumah ada gambaran. Nah untuk di bulan Ramadan ini Pak, selain dengan melakukan ibadah di rumah gitu ya Pak, kemudian walaupun ada yang bekerja di malam hari ini Pak ya, misalnya contohnya kita jualan Pak di malam hari gitu. Nah tapi kita mesti ibadah nih Pak, contohnya di hari Jumat ada, kalau di dalam jemaat Ahmadiyah ini menyimak khutbah Khalifah ya Pak ya. Kemudian kita harus tarawih juga seperti itu. Nah, kalau misalnya dia berdagang untuk mencari nafkah untuk pengorbanan harta, sedangkan waktu sudah terlalu larut malam, dan kemudian ada tanggung jawab juga dia seorang Ahmadi untuk kegiatan yang menyimak khutbah Khalifah, kemudian tarawih juga. Nah, apalagi kondisi sekarang ini sedang serba sulit untuk melakukan kegiatan di luar gitu. Ini mungkin dari Bapak ada saran nih Pak terkait hal ini nih, mangga Pak. Ya memang terkait dengan kondisi sekarang, waktu ini ya, mengenai pengorbanan waktu, pengorbanan waktu ya, pengorbanan waktu. Jadi para pemirsa, kita sebagai seorang anggota Ahmadi tentunya harus ada rasa kecintaan kepada khalifah kita, dan kita setiap Jumat malam itu sedang akan berjumpa dengan khalifah kita melalui siaran langsung, menyimak khutbah hujur. Ini adalah suatu
ya suatu hal di mana hujur ini bisa sampai ke rumah-rumah anggota, menyapa rumah-rumah anggota, memberi tarbiyat langsung kepada anggota-anggota yang ada di rumah, ya, Seluruh ataupun dunia, ya. di seluruh dunia, gitu kan. Nah ini mah, untuk itulah kesempatan kita sebagai anggota Ahmadi dalam keadaan apapun, simaklah ya himbauan ataupun khutbah hujur ini yang berisi nasihat-nasihat kepada kita sebagai anggota. Itu hanya seminggu sekali ya, langsung hujur ya menyampaikan khutbahnya. Simaklah dengan konsentrasi penuh ya, menyimak khutbah hujur. Dan ini adalah salah satu tugas anggota kita sebagai tugas dari sebagai anggota kepada halifahnya, kecintaan kita kepada halifah dengan salah satu menyimak khutbah hujur. Jangan ditinggalkan ini, karena ini adalah sangat penting bagi pencerahan kepada kerohanian kita. Itu apabila tadi disampaikan ada yang Ahmadi sedang berjualan pada malam dan bertepatan juga dengan MKH, bentrok ya, nih, Pak. bentrok, cari jalan. Bisa saja ya di tempat Ahmadi itu bekerja ataupun berdagang, ya bisa menggunakan siaran langsung pakai HP, ya gitu ya, untuk menyimak khutbah hujur. Jadi bisa berjualan juga dan juga bisa menyimak khutbah hujur, ya. Dan juga saat itu bila ada pelanggan juga, itu salah satu sarana kita tablik. Saya lagi tablik. Nanti mereka bertanya siapa itu, nah baru dijelaskan, nah gitu kan. Jadi banyak hikmah di sana, bukan menjadi halangan, ya justru menjadi kesempatan, peluang kita. Pertama untuk memberikan pencerahan pada kerohanian kita. Yang kedua, kalau ada tetangga atau ada pelanggan kita datang di tempat dagang kita, ya, bisa kita memberikan tablik kepada mereka, gitu ya. Perkenalkan jemaat sekaligus juga, gitu ya. Yang kedua terkait dengan juga sekarang ini suasana Ramadan, ini ada tarawih gitu ya. Itu bisa dilakukan setelah acara, setelah dagang selesai, bisa dilakukan tarawih di rumah. Nah, tarawih ini adalah hukumnya sunnah ya gitu ya. Jadi dengan keluarga, dengan anak-anak ya, dengan saudara di lingkungan rumah itu bisa melangsungkan sholat tarawih bersama. Jadi tidak ada halangan, hanya waktu. Yang tinggal ada sekarang keinginan kita, kecintaan kita kepada khalifahnya sejauh mana. Karena saya kutip juga sabda daripada khalifah keempat, kemajuan jemaat ya sangat tergantung dari sejauh mana anggota melaksanakan perintah daripada khalifah. Nah itu, jadi kemajuan jemaat sangat tergantung daripada pelaksanaan daripada anggota melaksanakan perintah-perintah dari khalifah kita cintai. Nah gitu ya. Jadi ini kesempatan juga kepada anggota seluruh pemirsa, marilah kita menyimak khutbah hujur setiap hari Jumat malam Sabtu ya. Jangan tinggalkan, langsung kita berhadapan langsung dengan khalifah yang kita cintai. Korbankan waktu sejam. Korbankan waktulah 1 jam untuk itu ya, untuk bisa menyimak, karena itu adalah siraman rohani langsung dari pimpinan kita, khalifah kita. Nah itu intinya. Ya baik, jadi untuk konteks pengorbanan waktu ini, dimana kita bisa melakukan segala aktivitas dalam satu waktu tadi ya Pak ya. Kita bisa sambil jualan, sambil kita play juga siaran khutbah huzur tadi gitu. Jadi kita bisa sedikit banyak menyimak sambil jualan, kemudian juga bisa dalam ajang tablik memperkenalkan juga tadi identitas kita itu yang di awal ya, sebagai seorang Ahmadi itu gitu. Nah kemudian insya Allah dari beberapa yang kita lakukan juga, kemudian setelah itu baru kita melaksanakan tarawih.
Allah Ta'ala memberkati segala Insyaallah. aktivitas kita seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir ya Pak ya, di dalam kondisi kali ini gitu ya Pak, kita tidak bisa melaksanakan tarawih ke masjid gitu, dan banyak juga yang bilang kalau misalnya Ramadannya ini kayak hambar gitu Pak. Nah, bagaimana nanti kalau untuk bukan tarawih ya, tapi takbiran, kemudian sholat Idul Fitri gitu, segala macam apa yang biasa kita temukan di dalam Ramadan kemudian Idul Fitri ini hilang gitu Pak. Nah, mungkin ini closing statement untuk menyemangati anggota kita di rumah Pak gitu, untuk tetap positif gitu, atau bagaimana Pak? Saya minta untuk Bapak menyemangati anggota gitu. Enggak Bapak? Baik Gitu. para pemirsa ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya bumi ini adalah tempat ibadah kita kepada Allah Ta'ala, dimanapun juga itu sama gitu ya. Jadi berhubung dalam kondisi sangat darurat ini, dan juga Hujo telah menekankan juga ya, baik juga pemerintah ya, pemerintah daerah ya, menekankan terhadap bagaimana kita mencegah penyebaran daripada virus corona ini yang pandemi ini ya. Sehingga kita laksanakan itu ya, kemudian kita laksanakan sholatlah berjamaah dengan keluarga di rumah, itu sama nilainya berjamaah itu ya. Nah, cuman masalahnya adalah di masjid sekarang kondisi darurat sehingga tidak bisa dilaksanakan di masjid, bisa dilaksanakan di rumah. Jadi tidak usah khawatir ya, tidak usah merasa kehilangan momen-momen ya. Memang kita merasakan itu, tapi kerinduan kita untuk ke masjid bersama-sama. Namun untuk hal yang lebih baik ke depannya lagi, maka ini kita singkirkan dulu, kita hadapi dulu bagaimana kita menanggulangi penyebaran virus corona ini dengan cara ya kita ibadah di rumah, kemudian kita memakai masker ya, kemudian cuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun, kemudian kita jaga jarak gitu ya, dengan physical distancing itu. Jadi inilah dengan kita mengamalkan perintah-perintah daripada pemerintah, berarti kita sudah menjalankan apa yang disampaikan oleh Khalifah kita juga. Itu sama ya, perintahnya sama. Jadi bila mengamalkan perintah Hujur juga dalam hal ini sama dengan mengamalkan perintah daripada pemerintah. Kita adalah anggota jemaat yang taat kepada pemerintah. Demikian. Baik. Nah, jadi tadi sudah disampaikan untuk kedepannya kita melakukan ibadah yang harus dilakukan di rumah. Untuk pemirsa sekalian, tetap semangat untuk mencapai kerinduan Allah Ta'ala gitu. Kerinduannya untuk bertemu dengan rekan-rekan di masjid, atau yang seperti biasa kita jumpai di bulan Ramadan. Kita urungkan dulu ya, maksudnya tanamkan dulu untuk bisa kedepannya kembali normal lagi gitu ya. Mungkin pada sesi kali ini kita cukupkan dulu bincang-bincangnya. Kalau ada dari pemirsa yang ingin disampaikan, ditanyakan, jangan lupa tulis di kolom komen, dan jangan lupa untuk yang menyaksikan juga di like, kemudian di subscribe. Jazakumullah hasanah jaza kepada pemirsa sekalian, dan jazakumullah juga kepada Bapak Sayyidul Muslimin yang telah memberikan penjelasan-penjelasan terkait pengorbanan. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.